Assalamualaikum Ilham. Ketahuan mirip banget masa jadi Tadi belajar agama ya? Sama siapa? Bu Siti. Udah berapa kali sendirian? Nggak tahu. 6 kali. Tumben. Safa tadi masuk, ada katanya nanti IPA aja. IPA masuk nanti seru-seruan katanya gitu. Tapi PAI nggak masuk dia. Masuk. Kan dia dia yang ngajak nanti bikin-bikin lagi. Ya udah kita mulai aja ya. Iya. Kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Kemarin kita belajar apa? Kemarin kan kuis sama Ya, tapi kan ada belajarnya sebentar. apa ya? Ayo, apa ayo? Kayaknya apa ya? Apa ayo? Lupa Kak. Nggak boleh lupa. Gak yang terakhir aja habisnya bikin-bikinan bikin lupa kan. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu Kak, lupa. Ayo apa coba? Nih, kakak ingetin yang Oh iya, gas, perubahan gas. perubahan gas, perubahan wujud. Oh, wujud benda. Ada apa aja perubahannya? Ada ada gas, padat, air. Ya, gas, padat, dan cair. Air. Benda gas, benda padat, dan benda cair. Sekarang kita masuk ke hewan berdasarkan jenis makanannya. Udah kelihatan belum? Hah? Udah? Udah. Oke. Kok nggak ada suaranya, Kak? Ya, itu ada suaranya. Jadi, nih, hewan itu terbagi di berdasarkan jenis makanannya Tiga. ya, hewan. Tiga. Ya, Ada tiga, Kak. apa aja? Herbivore, carnivore, omnivore. Ya, kalau herbivore apa aja? Kenapa? Rumput benar nggak? Itu Ya, omnivore ya? Omnivore ya? herbivore. Kalau herbivore nih, kita lihat penjelasannya ya. Mana sih? Nah nih, kalau herbivore itu hewannya pemakan tumbuhan. Oh, kan benar Jadi kan rumput. eh, dia cuma makan tumbuh-tumbuhan doang. Yaitu dia dapat memakannya bagian tumbuhan yang berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbiannya. Nah, contoh dari Buah-buahan ya, Kak? Kayak iya dong, wortel gitu. iya betul. Itu dari tumbuhan. Contohnya herbivora yaitu pemakan rumput dan dedaunan, misalnya sapi, kambing, kelinci. Yang mana ini sangat menyukai jenis umbi-umbian seperti wortel. Wortel itu umbi-umbian ya. Nah, Ya. jenis burung juga ada yang tergolong ke dalam herbivora, seperti burung pemakan biji-bijian, seperti merpati, tekukur, burung gereja, ada juga burung pemakan buah-buahan, burung beo, jalak, dan juga kalau kemarin ada kan yang makan madu, kakalawar juga makan madu kan. Biasanya burung tersebut Ada memiliki kupu, kupu-kupu. ya, betul. Bentuk paruh yang khas sesuai dengan jenis makanannya. Jadi kalau jenis makanannya buah-buahan, biasanya bentuk paruhnya mengikuti mengikuti apa sih makanannya. Kalau elang itu gimana? Herbivora atau pemakan apa Karnivora. dia? Karnivora. Kan bisa kayak makan apa ya? Kayak udah bangkai mati bisa kan ya? Iya, bisa dimakan. Jadi kalau kalau elang kan jenis burung, tapi dia masuk ke dalam karnivora. Itu pemakan Daging. daging.
Nah, ini biasanya kalau herbivora itu hidupnya di daratan, berdarah panas. Hewan ini berkaki empat, beranak, dan juga memiliki gigi geraham. Ya berarti itu dong paus. Paus makan apa? Makan nggak tahu udah lupa. Ikan-ikan Makan kecil apa ya? kalau paus. Kalau paus nggak masuk. Dia kan hidupnya, nih biasanya Tapi kalau kan beranak kak, beranak. Nggak iya, bertelur. iya, heeh. Tapi kan dia nggak masuk ke dalam jenis pemakan tumbuh-tumbuhan, Oh walaupun dia iya. beranak, ya kan? Jadi Termasuk kalau hewan mamalia. iya, tapi Mamalia. dia kalau herbivora ini berdasarkan jenis makanannya. Oh, Iya, bukan berdasarkan dia jenisnya. mm-mm. Tapi biasanya hewan herbivora ini termasuk hewan mamalia. Iya. Kayak lumba-lumba dan paus. Nah, ini contohnya kakatua, kelinci, rusa, itu dia herbivora. Dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Kucing pemakan apa? Kayak karnivor, dia makan tikus. Bisa Ya, juga makan tikus. betul. Bisa makan daun. Kan bener Nah, kan? ini betul. Kalau karnivora ini, dia hewannya itu memakan hewan lain. Nah, kata karnivoranya ini berasal dari bahasa Latin yang berarti pemakan daging. Hewan karnivora ini ialah hewan liar dan juga makan daging. Hewan ini juga hidup di daerah tropis yang banyak hewan Kucing, herbivora. katanya liar. Hewan liar. Kucing nggak liar kan ya? Tapi kucing ada nggak yang liar? Ada sih beberapa. Iya, ada jenis kucingnya ya. Kucing kan ada Ada. berbagai rasnya kan. Iya. Apa aja coba? Anggora. Hmm, Persia atau Persian sih kak? apa? Kucing yang bulunya kayak anggora tapi bukan anggora. Apa coba? Hayo. Apa ya? Aku punya di rumah ini. Lagi Oh, kamu punya. Berarti punya kamu punya hewan peliharaan dong. punya Biasanya dikasih makan apa kucingnya? makanan ikan tuna yang udah diolah. Oh, layang kaleng. Enggak, bukan. Yang padat, yang padat. Oh, yang pada kucing jenisnya Persia. Kayak benar. Itu Hmm. maksud aku. Bukan kucing kampung. Bukan. Bukan ya. Keturunan kampung. Emaknya kampung, bapaknya Persia. Oh, gitu. Nah, ini biasanya kalau karnivora ini biasanya hidupnya di tropis yang mana terdapat banyak hewan karnivora yang akan menjadi biasanya banyak hewan herbivora yang biasanya menjadi mangsanya. Hal ini terjadi karena pembentukan rantai makanan. Hewan karnivora yang sangat berbahaya bagi manusia karena mereka sangat liar. Bahkan beberapa hewan karnivora yang membuat manusia sebagai mangsanya. Nah, nih contoh-contohnya. Jika mamalia biasanya dia berkaki empat, memiliki gigi yang tajam, hidup di daratan, dan ovipar atau beranak. Jika hewan laut, nah nih, kalau hewan laut nih, berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu memiliki ukuran tubuh yang besar. Kalau burung, tadi kan hewan laut tuh. Kalau burung, dia memiliki cakar yang tajam, seperti kayak elang. Nah, lanjut. Uang kutub, elang, kalau dia Hiu hidup, melahirkan, Kak. kenapa? Hiu melahirkan atau dua alam dia? Dua alam Iya, atau oh dia dua alam. hidupnya di laut. Dia hidupnya di laut, dia ovivivipar. Tapi kok beranak, Kan, ini kan ada penjelasannya tadi. Nih, nggak bertelur? ini sayang, berkembang biak dengan cara ovivivipar. Kalau yang beranak itu ovivivipar. Kalau dia mamalia, dia bertelur. Kalau jika hewan laut, kan, ada jenisnya dia memiliki ukuran tubuh yang besar. Dia Oh bertelur. ya, 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 tahu maksudnya. Nah, ini elang. Ini videonya.
Nah, sekarang yang omnivora, yaitu kombinasi dari dua jenis hewan yang digabungkan antara hewan herbivore dan carnivore. Kata Ayam. omnivora itu berasal dari bahasa Latin yaitu omni dan vorera yang artinya memakan semuanya sehingga hal tersebut diartikan bahwa omnivora bukan spesies yang memiliki pola makan yang terdiri dari tanaman dan hewan. Contohnya Ayam. Ayam makan ayam beras. Beras. makan Makan daging sisa. bisa. Kalau kita termasuk nggak? Hah? Kalau manusia, Manusia nggak termasuk lah. Emang ini kan penjelasannya hewan. tapi kita omnivora bukan? Iya sih. Iya sih. Iya ya, kita termasuk omnivora ya. Kita makan tumbuhan dan juga makan daging. Kalau manusia nih, kalau dia cuma makan sayuran aja disebutnya apa? Herbivora kan? Kan dong, kalau manusia kan beda. Kalau Oh, manusia, kalau manusia dia kalau dia makan sayuran aja disebutnya vegetarian. Jadi dia hanya pemakan sayuran. sayuran. Nah ini nih, dia memakan tumbuhan dan daging. Ciri-cirinya ya, memiliki pencernaan yang kompleks, memiliki gigi yang tajam pada bagian depan dan juga memiliki gigi yang datar pada bagian belakang. Karena paruh kayak. Hah? Bukannya paruh. Kan kayak ayam, bebek kan itu omnivora kan? Ayam bebek omnivora apa herbivora? Omnivora kan? Omnivora. Nah, itu siapa tuh datang tuh? Ah, masa Kelas. iya? Coba cari, ayo. Buat Taruh PR, kak. buat PR. Taruh kak. Taruh kak. Taruh kak. Taruh. Halo, Safa. Taruh kak. Buka buka. Buka. Ame. Ada Kak. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, sayang. Nih, lanjut. Omnivora, ayam, tikus, gorila. Dia pemakan Univor segala. Dia pemakan segala. Kalau Safa, kalau herbivora dia pemakan apa? daging. Herbie. Taruh kak. Oh, Taruh kak. Bentar, kak. Lagi nyari sesuatu kak. Ya, tanaman. ya betul. Kalau karni, kalau karnivora Daging Kak. pemakan apa? Ya betul. Daging. Om Apa pemakan apa? itu makan segalanya ya Kak. Ya betul. Kalau Safa makan apa? Omnivor. Ya, Ya, orang. aku lupa lagi yang mana ya? Ini ayam termasuk sama ayam itu termasuk ke dalam omnivora. Kan benar kan? Bebek juga enggak kak? Ayo bebek termasuk atau enggak? Termasuk sih, termasuk. Nah nih ada soal nih. Apa kak? Bebek gak makan daging Kak. Bebek makan daging enggak? Ayo. Ya ada itu suara siapa tuh tiba-tiba ngomong daging siapa tuh? Aduh, siapa tuh ada yang ngasih tahu tuh? Daging, daging. Apaan sih orang cuma ngasih tahu. Kasih tahu juga enggak ya. Sama aja lah. Kalau bebek, tikus, ayam itu termasuk ke dalam omnivora. Dia makan segalanya. Ini nih ada soal nih. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan dalam berapa golongan? Ayo. Ayo, berapa golongan? Ilham, tadi ada apa aja tadi? Omnivora? Ada tiga, ada Ya, tiga betul. golongan. Ada 3 golongan. Apa aja? Omnivora, herbivora. Herbivora, karnivor, omnivor. Nah, ini siapa nih yang baru masuk? Fahja. Boleh perkenalan dulu, Fahja. Baru pertama kali masuk kita ya. Iya, Kelas berapa, Fahja?
Kelas 9. Fajha. Kelas Faza. Fajha. Iya. Kelas 9. Iya. Dari mana nih? Dari Jakarta Cipayung. Oh, oke. Hariannya sekolah atau kerja atau gimana? Di Sekolah. sekolah di mana? Pesantren, pondok. Pondok Media. Di Pondok Media. Media, iya. Pesantren Bukan. mana? Pesantren mana? Pesantren Ibnu Taimiyah. Oh, oke. Baru pertama kali masuk Iya. Baru ini masuk PKBM Malik Lagi libur atau gimana? Ya libur. Ini aja ya, mengikuti aja ya Fajar ya. Kita lanjut ya. Safa keluar, ini Safa kemana? Tahu. Nih, omnivora merupakan jenis hewan pemakan Memakan tumbuhan dan hewan. ya, makan tumbuhan dan hewan. Lanjut. Hewan pemakan tumbuhan disebut juga dengan Herbivora. ya. Kalau untuk hewan karnivora, supaya dapat memakan dan mengunyah dagingnya, dia mempunyai Taring yang tajam. ya, karena kalau karnivora dia pemakan daging hewan. Nah, kalau hewan yang memakan pohon bambu, Panda, udah jelas panda. udah jelas panda. Panda. Ya, hewan pemakan daging dan buah-buahan. Disebut omnivora. Yang mana nih Tikus. hewannya? Tikus. Memakan daging dan tumbuhan kan? Ya, betul. Burung ya termasuk. Udah, Dek, elang, Dek. Udah, Dek. Udah ya? Terlalu mudah. Gigi ya. Ayo, gigi taring. Menikmati, melunak, apa sih? Nomor Melumat. itu Taring itu yang ada di depan, 2. mengunyah. Memotong. Oh. Iya. Berikut ini yang merupakan contoh hewan herbivora. Kambing, sapi, kerbau. Semuanya Bumbel. ada. Kalau Iya, hewan yang makan utamanya bukan daun. Burung. Burung beo. Ini kelinci, hiu, Hewan yang ayam. Hiu. Hiu. Ciri-ciri hewan pemakan daging. Kecuali Memiliki gigi rata. hewan yang makanan utamanya daun. Rusa. Ya. Oh. Udah ya. Udah banget. Elang memiliki paruh yang tajam untuk A. Menyaring makanan di lumpur. B. Menjebak mangsanya. Bukan, itu ya. B. Mencabik mangsanya. D. Memudahkan berenang. Mencabik atau menjebak mangsanya. Cabik, lebih tepatnya mencabik mangsanya. Kelinci, rusa, dan mamut termasuk hewan pemakan Rumput. ya, betul. Karnivora termasuk hewan pemakan
Daging, Ayo. daging, Ya, daging. daging. Kasih. Kita lanjut ke ini ya, ke materi selanjutnya. Ini karena ada kakak kita, namanya tadi Fajar. Kelas 9. Nah, nih, di sini ada sistem gerak pada manusia. Kalau di Ilham ini udah belajar belum sistem gerak pada manusia? Belum. Belum ya? Nggak apa-apa Belum, ya, kita semester belajar 2. Semester 2. semester 2 nanti. Iya. Kita belajar yang nggak apa-apa ya. Ya, semester 2 nanti tinggal gampang, udah tahu ya. Sistem gerak manusia itu ini terdiri dari tulang, otot, rangka, dan juga sendi. Nah, ini ada peta konsepnya. Aksial apa, Kak? Kenapa? Aksial. Nih, ayo kita belajar. Nah, nih gerak pada makhluk hidup ini kita bisa lihat ya pada umumnya pada tumbuhan. Kalau tumbuhan kalau tumbuhan dia bisa bergerak atau enggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Kena angin. Iya, kena angin. Kalau nggak kena angin dia bisa bergerak atau enggak? Bisa Nah, gimana bergeraknya? dengan cahaya matahari mengikuti rangsangan. Oh, mengikuti cahaya matahari. Tapi itu nggak termasuk ya. Itu kalau kena angin mengikuti cahaya matahari itu nggak termasuk dalam sistem gerak. Jadi kalau tumbuhan itu sebetulnya kalau tidak dengan alat bantu dari luar dia nggak bisa bergerak. Artinya tumbuhan tidak bisa bergerak. Nah, biasanya pada umumnya gerak ini biasa kita dapat pada hewan dan juga manusia. Bisa gerak kan ya, Kak? Kan menumbuh gerak kan? Iya, tapi kan dia tumbuhnya berdasarkan dari gerak yang terjadi pada tumbuhan umumnya merupakan proses yang berlangsung sehingga tidak terlihat. Yang mana gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi dalam sebagian tumbuhan saja yang biasanya disebut dengan akar, daun, dan juga bunga. Nah, kalau ini gerak pada hewan nih biasanya mudah terlihat karena dia memiliki alat gerak, bukan biasanya lagi. Karena dia memang memiliki alat gerak dan juga dapat berpindah tempat, yang mana pada dasarnya alat gerak hewan sama seperti alat gerak yang terdiri pada manusia, yang terdiri atas tulang dan juga otot. Nah, kalau untuk gerak pada hewan, ada yang namanya exoskeleton atau rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya, cangkang pada moluska dan penutup tubuh pada Arthropoda seperti jampik, siput, kerang, dan juga cumi-cumi. Jadi ada 3 jenisnya nih, ada exoskeleton, ada exoskeleton, ada endoskeleton, dan juga ada exoskeleton dan endoskeleton, biasanya disebut dengan cakra. Nah, ini kalau endoskeleton yaitu struktur tulang kelas atau tulang lawannya yang di dalam tubuh organisme yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya pada otot. Nah, contoh hewannya itu seperti vertebrata. Seperti jerapah, kambing, dan buaya. Coba kakak mau nanya ya, kalau vertebrata dan invertebrata bedanya apa? Kalau vertebrata itu apa? Apa ya? Hewan terbagi dari 2 tuh, vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata apa? Kalau invertebrata apa? Apa ya? Ya apa? Kalau vertebrata itu hewan bertulang belakang. Jadi dia punya tulang belakang. Kalau invertebrata dia nggak punya tulang belakang. Contohnya insekta. Tulang belakang buntut ya, Kak? Enggak, tulang belakang itu tulang belakang. Dia ada tulang belakangnya. Kayak kita punya tulang belakang kan? Iya, benar.
Ya, tulang belakang itu terbagi jadi 4, tulang leher, tulang belakang, tulang pinggul, dan juga tulang ekor. Nah, ini lanjut ke exoskeleton dan endoskeleton. Skeleton, yang mana ini dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Kalau exoskeleton yaitu pada kura-kura dan penyu yang berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut dengan karapas. Dan pada bagian perutnya disebut dengan plastron. Lanjut ke sistem gerak pada manusia. Kalau sistem gerak pada manusia itu ada 2, tulang. Tulang dan sendi. Ya, tulangnya itu tulang lawan, itu biasanya disebut dengan cartilago, dan tulang keras disebut dengan osteon. Kalau tulang rawan biasanya kita temuinya di mana aja? Tulang lawan itu yang elastis. Di jari. Emang jari elastis? Di jari ini bisa gerak karena ada sendinya, Oh iya sih. kan? Oh iya ini tenggorokan apa sih leher nih leher. Saya coba kakak kasih tahu ya, kalau tulang lawan itu kayak telinga, elastis dia. Mana ada tulang Kak di kuping? Iya, ini tulang lawan ini disebutnya. Terus di mana lagi? Yang bisa kita pegang gini, bisa kita puter-puter itu tulang lawan. Hidung. Iya betul, di hidung. Lanjut ke tulang keras atau disebut dengan osteon. Itu kebanyakan dari tubuh kita itu disebutnya tulang keras. Terdirinya dari tulang keras. Nah nih, kalau tulang lawan atau hyalin biasanya bentuk tulang lawan terbanyak dan memiliki matriks yang homogen, halus, dan juga transparan. Biasanya terletak pada cincin trakea, cuping, hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang. Itu biasanya ada tulang lawan. Biasanya kalau kita makan ayam tuh ada tulang yang putih yang empuk yang biasa kita Oh makan. dada di dada. Ya, betul. Dada. Tulang lawan. Lanjut ke tulang lawan fibrosa, yaitu di sini bersifat kurang lentur. Nah, ini yang biasa ada di dada. Matriks mengandung serat kolagen yang tidak teratur dan terletaknya pada antara ruas tulang belakang. Itu disebut dengan tulang rawan fibrosa. Lanjut ke tulang keras, yang mana tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Jadi bagian-bagian tubuh orang dewasa itu kebanyakan terdiri dari tulang keras, yang mana sel tulang keras ini disebut dengan osteosit, yang membentuk konsentrasi yang berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, yang mana tempat melekatnya otot. Nah, matriks tulang kerasnya ini tersusun atas matriks kolagen dan juga mineral. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela. Lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Haffers. Nih, tulang keras nih. Ini tulang kelasnya. Ini contohnya tulang keras. Tulang ini Kak, kalau tulang apa ya? Tulang ini itu tulang betis apa sih? Tulang Tulang kering. pipi, tulang kering. Iya. Tulang Yang ada kering. di Jadi tulang itu terdiri dari 5. Ada tulang pipi, tulang pipa, tulang tidak beraturan, tulang antagonis. Itu ada tulang kering. Tulang kering enggak kan? Kering ya enggak? tulang kering itu tulang pipa, tulang pipi. Oh, Tulang pipi bukan tulang pipa, tulang pipi. Kalau tulang pipa itu biasanya ada sumsumnya. Nah ini tulang keras ini ya, di dalam saluran Haversnya terdapat pembuluh darah yang menyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya dan saluran Havers melalui kanalikuli atau saluran oksigen makanan dan membuang limbahnya. Saluran Havers ini lingkaran sel dan lingkaran matriks tulangnya keras dan membentuk sistem Havers.
Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, yang mana ini berfungsi untuk penimbunan lemak, atau sumsum merah, yang mana terdapat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan kerusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan juga hormon paratiroid. Kalau vitamin D ini biasanya kita temukan di Susu. mana? Susu. Ya, kalau vitamin A di wortel, kalau vitamin D bisa di susu, telur, Minyak ikan. ikan. Lanjut, nah ini nih tulang keras nih. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan juga tulang spons. Nah ini tulang spons. Pernah makan ayam kan? Hmm. Nah, yang paling putih itu, yang ada sendinya itu disebut kayak ya tulang spons. yang di ini bukan di paha bawah. Ya paha bawah, paha atas juga ada. Itu disebutnya tulang spons. Nah, di sini ada juga terdapat pembuluh darahnya tadi. Yang dan juga ada tulang kompaknya. Nah, tulang kompak ini adalah matriks padat dan rapat. Contohnya lapisan luar dari tulang pipa. Jadi yang keras banget ini disebut dengan tulang kompak. Dan juga ada tulang spons yang tadi, tulang yang berongga. Nah nih, ada jenisnya kan, tadi tulang kan ada berbagai jenisnya. Salah satunya ada yang namanya tulang pipa, yang mana berbentuk tabung dan umumnya berongga, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diafise atau bagian tengah, yang terdiri atas tulang kompak, yang di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Itu namanya diafise nih. Nih, ini kan ada tulang kompak, ini ada sumsum tulangnya kan di sini nantinya. Nah, itu disebutnya diafise. Nah, kalau epifise yaitu kedua ujung yang terdiri atas tulang spons nih. Nih, ini diafise. Yang di sini biasanya di atas sama di bawahnya kan ada kan? Ada lagi kan tulang sponsnya. Itu disebutnya dengan epifise. Nah, kalau untuk cakra fise yaitu antara epifise dan diafise. Contohnya tulang paha, ya paha atas, paha bawah. Terus betis, tulang kering yang tadi kata Ilham tadi, tulang hasta dan juga tulang pengpil. Nah, lanjut ke tulang pipih. Nah, ini tulang pipih nih biasanya contoh tulang pipih itu ada di tulang rusuk dan juga tulang belikat dan tengkorak. Tahu tulang belikat di mana nggak? Tulang belikat itu yang ini nih. Tulang belikat kita di manusia. Dan juga ada yang namanya tulang pendek, yaitu berbentuk silindris. Contohnya ada di pergelangan kaki dan juga tangan. Jari. Jari. Di jari juga. Datu itu disebutnya dengan tulang pendek. Nah nih, kalau ada lagi tulang tak beraturan, yaitu berbentuknya dia tidak beraturan. Biasanya ada di wajah kita dan juga ada di tulang belakang. Tulang belakang. Biasanya kan kita kalau ngelihat tulang tuh ada tuh yang kayak bentuknya nggak beraturan, itu biasanya ada di tulang belakang kita sama di pipi kita. Dan nih pembentukan tulang itu prosesnya yaitu perubahan dari tulang rawan tadi yang kartilego menjadi tulang keras yang disebut dengan osifikasi. Jadi osifikasi adalah perubahan dari tulang rawan ke tulang keras. Nah, pembentukan tulangnya ini dimulai setelah terbentuknya tulang rawan, yang mana di dalam tulang rawan terdapat rongga yang terisi oleh osteoblast. Osteoblast yaitu membentuk osteosit dan osteosit konsentris. Yang mana osteosit ini mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Kalau protein adanya di mana sumbernya? Ya, kalau vitamin D tadi ada di susu, ada di ikan. Kalau protein adanya di mana? Protein. Hmm. Yo, ada di mana? Apa aja?
Protein itu biasanya kalau contoh ciri-ciri sumber makanan yang ada proteinnya itu apabila dipanaskan dia akan mengeras. Ayo, di mana? Ada di biasanya banyak kalau protein banyak ditemui di telur, ada di udang, kepiting, itu biasanya sumber dari protein. Karena salah satu ciri protein tadi selain setelah dipanaskan dia mengeras, dia juga kalau dipanaskan dia berubah warna. Kayak udang kan awal warna kulitnya itu coklat, tapi setelah dipanaskan dia bakal jadi orange warnanya. Nah, matriksnya ini terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulangnya menjadi keras. Nah, susunan rangka tubuh manusia ini, fungsi rangka tubuh yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh, meletakkan tubuh dan tempat melekat yang lengkap, tempat menyimpan mata mineral dan juga tempat menyimpan energi. Nah, rangka manusia sendiri ini terdiri jadi dua, yaitu rangka aksial atau yang biasa disebut dengan sumbu tubuh dengan rangka apendikular yang itu anggota si tubuhnya. Nih contohnya kalau rangka aksial yaitu tengkorak yang terdiri dari tulang tempurung kepala, tulang wajah dan juga telinga. Itu disebut dengan rangka aksial. Nah, kalau untuk rangka aksial di bagian tulang belakang atau vertebrae itu fungsinya untuk menyangga berat badan dan untuk melakukan berbagai posisi dan gerakan yang mana terdiri dari 7 ruas tulang leher. Jadi di sini ada 4 ya, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang kelangkang. 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum yang menyatu, dan juga 4 ruas tulang ekor atau Coccygia yang menyatu. Ini tulang ekor manusia. Kalau di rangka aksial pada tulang dada, itu ada yang namanya sternum dan rusuk atau costae yang mana ini terdiri dari hulu, bagian badan dan juga taju pedang. Yang mana tulang rusuk ini terdiri atas nih, tulang rusuk ini terdiri dari atas 7 pasang tulang rusuk sejati. Nih, 7 pasang. Jadi dari sini sampai sini itu 7 pasang, itu disebutnya 7 pasang rusuk sejati. Lalu ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Ini yang nggak ada penyangganya ini, yang tidak menyatu, itu disebut dengan 3 pasang tulang palsu. Ada hulu, badan, taju, taju padang yang mana ini disebut dengan tulang dada. Ini kalian kalau pernah makan ayam pasti pernah ngelihat ini. Itu ada hulu, ada tulang pedangnya yang mana ini biasa disebut dengan tulang dada. Lalu 2 pasang tulang rusuk melayang. Jadi kalau namanya kulit keras itu namanya kulit apa sih, Kak? Kulit Kalau kulit yang keras, jadi keras. kapalan. Ah ya, kapalan itu berasalnya dari mana sih? Kalau kapalan mah penyakit. Sakit. Ya, kalau kapalan itu kelainan pada kulitnya. Oh, Nah, di sini nih, kalau wah, aksial itu di bagian pergelangan tangan kita ada gelang bahu, 2 tulang selangka nih. Tulang selangka itu yang ada di bahu kita ini tulang selangka. Tulang belikat itu yang ini nih. Yang ini di bagian belakang kita itu tulang belikat yang ada di tangan kita ini ya. Itu tulang belikat. Juga tulang tangan nih, tulang tangan yang mana ini terdiri atas 2 buah tulang lengan atas. Ini tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil. Ini hastanya. Ini tulang pengupilnya.
dan 16 buah tulang pergelangan tangan. Nih, di sini ada 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tengah. Nah, sampai sini dulu nih, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Ayo untuk Ilham dan Fajar. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Udah paham. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kakak yang nanya. Tadi berdasarkan makanannya, hewan terbagi jadi 3 apa aja? Apa aja boleh sebutin? Ayo Fajar, berdasarkan makanannya, hewan terbagi jadi 3 kan? Tadi materi yang pertama, apa saja? Herbivora, Hmm, karnivora, 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 dan omnivora. omnivora. Nah, kalau omnivora yaitu pemakan apa? Hewan pemakan apa? Kalau omnivora hewan pemakan apa Fajar? Apa? Kalau omnivora hewan pemakan apa dia? Biji-bijian. Biji-bijian. Betul. Yakin biji-bijian. Ayo Iya. Ilham, kalau omnivora hewan pemakan apa? Omnivora. Hmm. Tumbuhan dan tadi apa ya? Dan daging. Ya, tumbuhan dan hewan. Kalau omnivora dia pemakan segala. Contohnya tikus. Kalau karnivora apa aja? Apa tadi? Karnivora. Karnivora. Hmm. Ayo hewan pemakan? Daging. Iya betul. Kalau herbivora hewan pemakan tumbuhan. Nah, lanjut. Tadi tulang terbagi jadi beberapa jenis-jenis tulang. Apa saja boleh disebutkan Ilham? Apa? Tulang, jenis-jenis tulang. Tulang rawan, Betul. tulang keras, Ya, tulang tadi tulang kecil, tulang pendek. tulang pendek, Ya, betul. tulang tidak merata, Tidak beraturan. ya ya, udah Ya, itu doang. tulang pipih dan juga tulang pipa. Silakan Fajar, boleh diulangi. Ayo Fajar, boleh. Mau izin lagi berisik soalnya nggak bisa dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang mana tadi? Jenis-jenis tulang tadi sudah disebutkan sama Ilham jenis-jenis tulang. Apa saja? Tulang rawan dan tulang keras. Ya, tulang rawan dan tulang keras. Lalu ada tulang apa lagi? Kalau tulang keras terdiri dari apa saja? Terdiri dari apa saja? Tulang pipi, Tulang pipi, tulang tulang pipa, tulang pipa, tulang tidak beraturan. iya Apa? betul, tulang tidak beraturan. Tidak beraturan. Ya, Oh. Tulang keras, tulang tidak beraturan. Tulang sih. tulang pipi, tulang pipa, tulang tidak beraturan.
Nyampe sini ada yang mau ditanyakan? Udah mau 5:30 ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih kurang paham? Enggak, Kak. Enggak. Oke, kalau enggak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Kak. Dia siapa mana ini nggak balik lagi dia? Nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu biasanya. Dia yang ngajakin juga. Tapi biasa kalau di SD ku sering ketemu sama siapa? Walaupun beda Sama kelas. beda kelas. Cuman, Ya kan beda kelas, beda ini kan? iya. Saya, Kak, yang aku bisa buat itu doang. Udah. Ya udah. Yang Dadah, baru ya, Kak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya, Kak. Ya.